Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di dalam bait-Mu pada pagi hari ini, kami tahu semua semata-mata hanya karena anugerah, hanya karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, melainkan semata-mata kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berhadirat di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Biar segenap pujian penyembahan kami boleh naik sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Saudara-saudara bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat pertolonganmu. Haleluya,
kasih buat pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami menikmati kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan. Pemeliharaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari kami boleh ada di dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Begitu baik Tuhan bagi kita, maka layaklah Dia untuk kita puji dan kita sembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Saudara-saudara bagi berdiri, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Perkasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Suatu perkara yang selalu harus kita ingat, bahwa tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Anugerahnya selalu berlimpah, dan kasih setianya tidak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku haus dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikan-Mu. Pelayan sendiri saya serahkan pada Bapak Pendeta Dr. Daniel. Bapakku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku
sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku, Yes, Jesus. ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami. Sebab itu kami boleh ada seperti kami ada sekarang ini. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan, Kau pasti memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian. Haleluya. Baik yang memimpin pujian maupun pemain musik, berkati. Pakai hidupnya makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan sebentar ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Karena bukan dengan kuat dan gagahnya hamba-Mu melayani, hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melaksanakan tugas ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati, kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Senang sekali pagi ini kita boleh kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul bagaimana hidup berguna. Bagaimana hidup berguna. Ya, semua orang kepingin punya satu kehidupan yang berguna. Bagaimana kita bisa mempunyai satu kehidupan yang berguna? Mari kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur. Firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa mempunyai hidup yang benar? Dengan tegas tadi pemazmur mengatakan haleluya, supaya kita bisa mempunyai hidup yang berguna
berguna, maka kita harus jadi orang yang benar. Haleluya. Hanya orang yang benar yang bisa punya hidup yang berguna. Berguna dalam hal ini adalah berguna bagi Tuhan dan tentunya juga berguna bagi sesama. Puji nama Tuhan. Orang benar. Secara sederhana, saudaraku, orang benar adalah orang yang hidup nurut firman Tuhan. Orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Itu orang benar. Jadi kalau kita mau jadi mempunyai satu kehidupan yang berguna, kita harus jadi orang yang benar. Yaitu orang yang hidup nurut firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, ya, orang yang hidup menurut firman Tuhan, orang yang benar, di situ dikatakan adalah orang yang bertunas. Bertunas. Jadi ada kehidupan di dalamnya. Kalau tidak ada kehidupan tidak bisa bertunas. Orang yang hidup. Haleluya. Tumbuh subur. Ada pertumbuhan secara rohani. Gemuk. Haleluya. Berarti apa? Saudaraku. Oh puji Tuhan. Punya rohani yang kokoh, kuat, kekar, gemuk. Haleluya. Segar artinya apa? Penuh semangat. Penuh semangat. Haleluya. Dan berbuah. Berbuah. Itu artinya jadi berkat. Jadi berkat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, untuk apa semuanya itu? Tujuannya apa? Haleluya. Orang benar yang punya hidup yang berguna, tujuannya apa? Untuk apa? Secara sederhana firman Tuhan mengatakan, untuk memberitakan tentang Tuhan. Dengan perkataan yang gampang, yang sederhana, jadi saksi. Haleluya, jadi saksi. Saudaraku, ini ya, tujuannya ini. Hidup yang berguna dimiliki orang yang benar. Haleluya, haleluya. Supaya apa? Dia bisa memberitakan. Dia bisa memberitakan. Dia bisa memberitakan. Haleluya. Tentang Tuhan. Haleluya, bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu gunung batu. Dan bahwa Tuhan itu tidak curang. Puji Tuhan. Saksi. Tuhan itu tidak curang berarti adil. Dalam setiap tindak tanduknya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, bagi kita sebagai orang benar, sebagai orang yang hidup nurut firman Tuhan, maka ini berarti bahwa kita juga harus menjadi anak Tuhan yang tumbuh, bertambah-tambah. Haleluya. Tumbuh, bertambah-tambah. Puji nama Tuhan. Dengan demikian barulah kita bisa jadi berguna. Berguna untuk apa? Bekerja bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Ini penting. Berguna bagi Tuhan, melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, nah, saudaraku, secara cepat dan sederhana kita akan belajar, ya, bagaimana sih hal ini dapat terjadi ya, dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berguna. Bagaimana ini dapat terjadi? Haleluya. Ya. Orang benar
hidup berguna, bagaimana ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Supaya ini terwujud di dalam kehidupan kita menjadi mempunyai hidup yang berguna. Punya hidup yang berguna itu sangat membahagiakan. Tapi punya hidup yang tidak berguna sangat menyakitkan hati dan menyedihkan. Nah, mari kita akan belajar dari firman Tuhan, ya, apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus terwujud menjadi wujud di dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar menjadi orang yang mempunyai hidup yang berguna. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12 ada 9 hal di sini yang akan kita pelajari. Karena itu kita akan maju dengan cepat. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita melihat 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca dulu ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dengan cepat. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Haleluya. Artinya yang pertama, bagaimana hal ini bisa kita lakukan menjadi mempunyai hidup yang berguna, yaitu yang pertama, kalau kita berani dan mau menderita. Berani dan mau menderita. Kalau kita tidak berani dan tidak mau menderita, kita tidak bisa berguna. Tidak bisa berguna. Bagaimana? Haleluya. Ya, mau kunjungi orang sakit saja. Kalau kita tidak mau dan tidak rela untuk menderita, artinya apa? Mungkin kalau naik motor kepanasan, mungkin di tengah jalan tahu-tahu kehujanan. Harus berani. Belum lagi keluar ongkos kalau naik becak, apalagi naik Grab dan sebagainya. Ya, ada kemauan dan kerelaan untuk menderita dalam tanda kutip. Artinya korban. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan, saudaraku, di dalam Kisah 4 ayat 13 kita tidak baca, ya. Kita di situ diceritakan tentang keberanian Petrus dan Yohanes untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Keberanian Petrus dan Yohanes memberitakan firman Tuhan. Ada keberanian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan keberanian itu dengan resiko. Dia mengalami sesuatu yang membuat dia bisa menderita. Haleluya. Kemudian saudaraku, Filipi 1 ayat 14 mengatakan, makin berani berkata tentang firman Allah. Meskipun mengalami penderitaan, meskipun mengalami penganiayaan, tetapi makin berani memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka tidak memperhatikan. Paulus berkata, pemenjaraanku membuat orang-orang makin berani untuk berbicara, untuk menyaksikan tentang Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Yang kedua, bagaimana punya hidup yang berguna. Yang kedua, yang pertama, berani dan rela menderita. Yang kedua, jujur dan
bersih. Jujur dan bersih. Kalau tidak jujur, tidak bersih, gimana mau punya hidup yang berguna? Tidak berguna. Ya, ini mesti kita perhatikan. Ini wujud. Karena itu disebut orang benar baru bisa berguna. Orang benar siapa? Orang yang hidup menurut firman Tuhan. So pasti orang yang hidup menurut firman Tuhan itu mau dan rela menderita, jujur dan bersih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, sebab itu surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, kami tidak pernah tawar hati. Banyak tantangan dan rintangan kami tidak pernah tawar hati meskipun dituduh macam-macam. Kami tidak pernah memalsukan firman Allah, tetapi kami menyatakan kebenaran. Ini katakan Paulus. Jujur, bersih. Tidak ada rekayasa, tidak ada tipu daya. Tapi memberitakan firman Allah yang sebenarnya dalam kebenaran. Puji Tuhan. Ya, nah, saudaraku, ini yang kedua. Kita lanjut. Yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga, ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Supaya punya hidup yang berguna. Syaratnya. Yang ketiga, haleluya, haleluya, adalah dapat dipercaya dan setia. Ya, kalau tidak dapat dipercaya, bagaimana berguna? Ya, saudaraku, setia dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. Ini hidup yang berguna. Haleluya, semua kita kepingin. Tapi mari, haleluya, kita adalah orang benar. Dan orang benar itu adalah orang yang dapat dipercaya dan setia. Karena apa? Hidup nurut firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 11 dan 12. Haleluya. Dapat dipercaya dan setia untuk tugas pelayanan. Nasihat kepada Timotius, jadilah orang yang dapat dipercaya dan setia untuk tugas pelayanan. Seperti tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadaku, kata Paulus. Timotius, jadilah seperti itu. Sehingga kamu bisa punya satu kehidupan yang dapat menyenangkan Tuhan karena berguna bagi kemuliaan Tuhan dan berguna, haleluya, bagi orang lain sehingga mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Roma 1 ayat 14 sampai 15, Paulus berkata, aku ini utang sama banyak orang. Ya, baik orang Yunani maupun orang bukan Yunani, aku ini punya utang. Utang apa? Utang pemberitaan Injil. Ini menunjukkan, saudaraku, kesetiaan Paulus dalam pelayanan. Belum memberitakan Injil atau firman Tuhan, dia merasa ini utang. Haleluya. Sebab itu kita melihat pelayanan Paulus hebat sekali. Utang aku ini. Ya, kalau kita sih tenang aja, ya. Tapi Paulus lain. Aku belum beritakan Injil dan ini utangku, aku harus bayar. Menunjukkan Paulus bukan saja dapat dipercaya, tapi dia setia di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu yang
3. Ya, jadi ingat saudaraku, saya ulang secara ringkas. Yang pertama yaitu rela, berani, mau menderita. Yang kedua, jujur dan bersih. Yang ketiga, dapat dipercaya dan setia. Yang keempat, haleluya, bagaimana punya hidup yang berguna, apa yang harus ada di dalam kehidupan kita menjadi wujud yang nyata. Yang keempat, ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat ini berbicara satu kehidupan yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Tulus dan tidak egois. Bagaimana bisa punya hidup yang berguna kalau egois? Bagaimana bisa punya hidup yang berguna kalau tidak tulus? Tapi orang benar, orang yang hidup menurut firman Tuhan pasti tulus dan tidak egois. Sebab itu hidupnya berguna. Ya, semua ini untuk introspeksi diri kita. Sudahkah aku punya hidup yang berguna? Ada 1, 2, 3, sudah kita sampai yang keempat, ya saudaraku. Tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebab itu 1 Korintus 2 ayat 1. Haleluya. Paulus berkata, kami tidak datang dengan kata-kata manis, muluk-muluk, bagus-bagus. Artinya dalam tanda kutip, kami tidak datang dengan kata-kata yang merayu kamu. Apa adanya disampaikan, bukan rayuan. Haleluya. Tulus dia memberitakan firman Tuhan, tulus. Tidak punya maksud loba yang tersembunyi. Haleluya. Haleluya. Berikutnya saudaraku dikatakan di dalam Kisah 20 ayat 33 sampai 35. Haleluya. Paulus berkata, kami bekerja untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan juga untuk membantu orang lain. Perhatikan itu saudaraku. Ini ketulusan hati Paulus. Dan sifat tidak egois. Kami bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami dalam kami melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dalam kami memberitakan firman. Dalam kami menjadi saksi. Kami kerja untuk mencukupi diri sendiri. Haleluya. Kami tidak mau bikin berat kamu. Tulus. Dan juga kami kerja untuk membantu orang lain. Tidak egois. Mau berbagi. Haleluya. Saudaraku, sifat-sifat seperti ini, haleluya, jelas menjadikan orang itu berguna. Haleluya, nama Tuhan dibesarkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ayo. Di dunia sekarang ini banyak orang tidak tulus dan egois. Banyak. Saudaraku. Ya, bukan orang yang jauh dari kita. Justru orang yang dekat sama kita. Haleluya. Sebab itu kita mesti hati-hati. Ya, tapi sifat ini harus ada dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul jadi punya satu kehidupan yang berguna. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kelima. Ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat ini menunjukkan, saudara-saudaraku, sifat orang yang
rendah hati, dan tidak mencari pujian. Orang seperti ini sangat berguna. Mempunyai satu kehidupan yang berguna. Haleluya. Ya, rendah hati dan tidak cari pujian. Ya, tahu ya orang yang cari pujian itu kayak apa. Tapi orang ini tidak. Rendah hati. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang rendah hati itu berguna. Orang yang rendah hati itu membangun. Benar. Tapi coba orang sombong. Di mana-mana dia datang, mesti ribut. Mesti macam-macam terjadi sebab sombong. Ya, karena itu kita harus waspada. Hidup kayak gitu apa berguna? No, tidak berguna. Sebab itu rendah hati. Firman Tuhan jelas mengatakan pada kita. Orang yang sombong direndahkan. Tapi orang yang rendah hati diberi anugerah oleh Tuhan. Sehingga hidupnya makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tidak cari pujian. Artinya apa? Orang tahu apa tidak tahu saya yang mengerjakan. Tidak peduli. Bukan diumumkan, ini loh saya yang kerja. Saya yang kerja. Ya. Kalau tidak ada saya tidak bisa begini. Itu orang cari pujian. Saudaraku, kita tidak perlu seperti itu. Tuhan tidak ingin kita jadi seperti itu. Tidak cari pujian, rendah hati. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Ini sudah sampai yang kelima. Yang pertama, berani, mau dan rela menderita. Yang kedua, jujur dan bersih. Tiga, dapat dipercaya dan setia. Yang keempat, tulus dan tidak egois. Yang kelima, rendah hati dan tidak cari pujian. Haleluya. Sebab itu Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 12. Paulus ringkasnya berkata, kami tidak memuji diri sendiri. Kami tidak memuji diri sendiri. Ya, saudaraku, luar biasa Paulus. Haleluya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Haleluya. Paulus memberikan nasihat. Jangan sombong. Orang yang memuji diri sendiri itu sombong. Jangan sombong. Dan jangan pilih kasih. Kalau ini dihormati, itu dihargai, ini enggak, itu enggak. Jangan sombong. Dan jangan pilih kasih. Itu nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang di Korintus. Ya. Haleluya. Pilih kasih itu artinya juga suka mengelompokkan diri. Memang waktu itu di Korintus ada kelompok-kelompok. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus. Ya, saudaraku, tidak perlu demikian. Ini satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan adalah tidak mencari pujian dan rendah hati. Puji Tuhan, itu yang harus ada dalam hidup kita. Orang yang rendah hati, di mana-mana dia diterima. Tapi orang yang sombong akan ditolak. Ya, puji nama Tuhan. Berikutnya saudaraku. Yang keenam, ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ya, ini secara ringkas, haleluya. Ya, menunjuk kepada apa? Orang yang ramah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Menunjuk kepada orang yang ramah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang.
Ini berguna. Haleluya. Ramah, itu bukan artinya bukan tidak ramah, saudaraku ya. Kita tahu sendiri bagaimana. Lemah lembut, tidak kasar. Penuh kasih sayang, bukan benci, saudaraku. Tapi menyayangi. Berarti mau memimpin dan membimbing. Ini berguna. Orang yang kasar, saudaraku, orang yang tidak ramah dan tidak punya kasih sayang, tidak berguna. Tidak berguna. Saudaraku, ada satu keluarga yang ada masalah, punya saudara yang mampu secara finansial, mampu, tapi tak pernah mau bantu saudaranya ini. Bukan urusanku. Ya, saudaraku lihat, tidak berguna kan? Haleluya. Padahal perlu ditolong. Perlu ditolong. Nah ini, hidup yang berguna itu ya kayak gini. Ramah, haleluya, puji nama Tuhan. Lemah lembut dan penuh kasih sayang. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebab itu di dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 26, Rasul Paulus berkata kepada Timotius secara ringkas, kamu harus ramah dan lemah lembut terhadap semua orang dikala kamu bertugas menyampaikan firman Tuhan, dikala kamu bersaksi, haleluya, dikala kamu menasihati, kamu harus berlaku ramah dan lemah lembut terhadap semua orang. Ini hidup yang berguna. Haleluya. Ya, nah saudara-saudara itu perhatikan baik-baik. Haleluya. Bahkan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, kita harus mengeluarkan buah roh dari dalam kehidupan kita. Ada buah roh yang keluar. Perhatikan saudaraku, buah roh yang pertama adalah kasih. Dan diakhiri dengan yang ke-9, penguasaan diri. Ya, ini orang yang berguna. Ada kasih, bisa menguasai diri. Haleluya, tidak terprovokasi melakukan sesuatu yang tidak betul, yang tidak baik. Ini hidup yang berguna. Kita perlu punya kehidupan seperti itu. Di dalam dunia sekarang, saudaraku, di mana kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir datang, kita harus sungguh-sungguh punya satu kehidupan yang berguna. Jadi orang benar. Yesus sebentar lagi mau datang. Banyak orang sinis ngomong, sejak saya kecil sudah diberitakan Yesus mau datang, sampai sekarang kok tidak datang-datang. Ya, saya cuma batin, kalau Tuhan Yesus datang sekarang, kamu di mana? Ini artinya apa? Tuhan Yesus itu penuh kasih, penuh sayang kepada kita semua. Dia melihat masih banyak yang belum siap menyambut kedatangannya. Sebab itu Tuhan kasih waktu untuk bersiap. Loh, ini yang kita tidak tahu. Sinis, kapan datang? Ya, sebentar lagi. Waktu yang tidak kita duga, Tuhan masih memberi kesempatan. Dan kalau kesempatan itu sudah habis, dia akan datang. Dan yang tidak siap amblas. Yang siap akan ketemu dia di awan-awan yang permai. Menikmati kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu ayo, punyailah hidup yang berguna. Puji nama Tuhan. Yang ketujuh, haleluya. Yang ketujuh, ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ya. Yang ketujuh, haleluya. Orang yang berguna adalah orang yang mau kerja keras. Kerja keras. Dan tidak pernah membuang waktu dan kesempatan. Haleluya. Bagaimana orang yang tidak mau kerja, males, mau berguna, tidak bisa. Bagaimana orang yang suka buang kesempatan dan buang-buang waktu dengan sia-sia, bisa berguna? Tidak bisa. Haleluya. Dan inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebab itu, kembali Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 6 sampai 9. Haleluya. Kamu seperti aku, kata Paulus. Aku melihat ada banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan besar. Kamu juga mesti begitu. Haleluya. Ya, Paulus melihat dan memakai kesempatan yang ada untuk pekerjaan Tuhan bisa berkembang. Ini hidup yang berguna. Haleluya. Bahkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 2 Korintus 11 ayat 27. Rasul Paulus bekerja. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku kerja keras. Aku kerja berat. Haleluya. Diberi nasihat. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh. Kerja keras, kerja berat. Jangan kerja asal-asalan. Itu tidak berguna. Malah rusak semua. Betul, saudara. Kalau kerja asal-asalan, malah rusak semua. Tapi kalau kerja sungguh-sungguh, yang rusak jadi baik. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan ya. Sampai ke-7 sudah. Kurang 2. Haleluya. Yang pertama, supaya jangan lupa, berani, rela dan mau menderita. Yang kedua, jujur dan bersih. Ketiga, dapat dipercaya dan setia. Keempat, tulus dan tidak egois. Kelima, rendah hati, tidak mencari pujian. Yang keenam, ramah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Yang ketujuh, bekerja keras, tidak buang waktu dan kesempatan. Haleluya. Yang kedelapan, ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat ini berbicara tentang orang yang punya hidup saleh. Hidup saleh itu adalah hidup yang benar dan kudus. Itu hidup saleh. Hidup benar dan kudus. Jadi orang yang punya hidup benar dan kudus, hidup saleh, itu orang yang berguna. Punya kehidupan yang berguna. Puji nama Tuhan. Haleluya bagi Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Ini loh, nasihat-nasihat seperti ini harus masuk di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Sebab itu Rasul Petrus mengatakan di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 3, kamu harus memiliki hidup yang saleh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Titus 1 ayat 7 sampai 8. Kamu harus punya hidup yang tidak bercacat celah. Puji nama Tuhan. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, kamu dipilih untuk hidup kudus dan mempunyai hidup yang tidak bercacat celah. Puji nama Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ini yang Paulus sampaikan dalam surat-suratnya. Untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Supaya benar-benar pada akhir zaman ini. Kita punya hidup yang berguna. Bagi kemuliaan Tuhan.
berguna bagi orang banyak, menangkan jiwa supaya mereka juga boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir ayat 11 dan 12 yang ke-9. Haleluya. 11 sampai 12. Kamu tahu bahwa betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Secara ringkas, orang yang punya hidup yang berguna adalah orang yang berlaku sebagai bapak. Berlaku sebagai bapak. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Di mana-mana, saudaraku, pemimpin harus berlaku sebagai bapak. Haleluya. Di mana-mana, saudaraku, kita melihat orang-orang yang berlaku sebagai bapak adalah orang-orang yang betul-betul disegani, dihormati. Saudaraku, ini perlu dalam hidup kita. Mengapa? Sebab, haleluya, kalau kita mau berlaku sebagai bapak, kita akan menegur yang salah. Berguna kan? Haleluya. Kemudian kita akan menasehati setelah menegur. Berguna kan? Ya. Dan yang ketiga, sebagai bapak, kita akan memberi arahan. Diarahkan. Berguna kan? Haleluya. Ya. Maka dari itu perlu, saudaraku, kita jadi seperti bapak ini. Nah, kemudian saudaraku, kita melihat Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Di situ diceritakan dengan panjang lebar, tapi intinya adalah bapak pasti berdoa bagi anak-anaknya. Bapak pasti berdoa bagi anak-anaknya. Haleluya. Saudaraku, orang yang berguna, punya hidup berguna itu pasti suka berdoa. Doa syafaat untuk orang-orang. Ya. Saudaraku, jemaat Tuhan perlu mendoakan Bapak dan Ibu Gembala. Jemaat Tuhan perlu mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sebab apa? Bapak dan Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan juga mendoakan jemaat. Jadi ada timbal balik. Fungsi ini penting. Haleluya. Ya. Berdoa, saling mendoakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14, Paulus menegaskan, Bapak menegur bukan untuk mempermalukan, tetapi Bapak menegur karena kasih. Karena kasih. Seringkali saya ngomong sama jemaat, kalau saya suka negur, ya berarti saya masih memperhatikan. Berarti saya masih memperdulikan. Itu berarti saya masih sayang sama Anda. Karena itu saya tegur. Kalau saya tidak perhatian, tidak pedulikan dan tidak sayang, tak biarkan. Sakarepmu mau apa? Gimana? Saudaraku, Paulus memberikan pengarahan. Haleluya. Bapak menegur bukan untuk mempermalukan, tapi karena berdasarkan kasih. Ini hidup yang berguna. Haleluya. 9 hal. Saya ulangi. Yang pertama, berani dan mau menderita, rela menderita. Yang kedua, jujur dan bersih. Yang ketiga, dapat dipercaya dan setia. Yang keempat, tulus dan tidak egois.
Yang kelima, rendah hati dan tidak mencari pujian. Yang keenam, ramah, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang ketujuh, bekerja keras dan tidak mau buang waktu dan kesempatan. Yang kedelapan, hidup saleh, hidup kudus dan benar. Yang kesembilan, yang terakhir, berlaku sebagai Bapa. Berlaku sebagai Bapa. Haleluya, barulah kita bisa benar-benar jadi orang yang berguna. Punya hidup yang berguna. Dan inilah orang benar. 9 hal ini juga menjadi ciri orang benar. Orang yang hidup nurut firman Tuhan. Tidak menyimpang sedikit pun. Ada ayat-ayatnya semua. Haleluya ya. Jadi karena itu kalau kita mau punya hidup yang berguna, jadilah orang benar. Kita bisa jadi orang benar kalau kita hidup menurut firman Tuhan. Dan wujudnya adalah 9 hal yang sudah kita pelajari tadi dalam surat 1 Tesalonika 2 ayat 1-12. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan kudus dimohon mengambil tempat di depan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Haleluya. Hanya ini Tuhan. Pelayan perjamuan kudus dimohon mengambil tempat di depan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab dalam hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang berguna seumur hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kerinduan kami punya hidup yang berguna. Haleluya. Sehingga Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu sudah menyucikan kami semua, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, membagikan perjamuan kudus ini. Haleluya, pakai hidupnya makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih
kasih Yesus. Haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Kalau semua sudah dilayani, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, mengangkat segala kelemahan tubuh kami, memberikan kepada kami jalan keluar dari segala masalah dan persoalan kami, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang, memberikan kepada kami semangat dan kekuatan untuk kami terus mengiring Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan, kita unjukkan ke atas, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima. Engkau baik. Terpujilah nama Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu memberi kami kuasa dan kekuatan. Haleluya. Kami tidak takut menghadapi apapun. Tapi kami mau terus punya hidup yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami semua sudah diberkati. Haleluya. Kami percaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami
Haleluya, terus menyertai kami. Dan boleh kami bagikan kepada yang lain. Namamu dibesarkan, namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinaria untuk pelayanan pada pagi hari. Kiranya segenap pelayanan dikerjakan beliau Tuhan yang membalas dengan berkat yang melimpah. Pagi hari ini kita akan mendengar satu persembahan pujian yang akan disampaikan oleh anak Sasa. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm
Pujian mengatakan, sepanjang umur hidup kita, kebaikan Tuhan itu amat besar. Oleh karena itu biarlah kita selalu menaikkan pujian akan kebaikan Tuhan. Kita akan mendapat satu kali kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Silakan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Saya undang Bapak Pendeta Dr. Daniel menaikkan doa penutup dan doa berkat. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Haleluya. Atas kasih setia-Mu. Haleluya. Terpuji
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan hari-hari ibadah kami selanjutnya di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memberkati. Demikian juga kami menyerahkan segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, pimpinan, bimbingan dan tuntunan. Haleluya. Dan khusus kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk Ibu Gembala, untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati, memberikan hikmat akal budi supaya dapat melaksanakan semua tugas yang Tuhan berikan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mau pakai kami menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sekarang berdoa Tuhan untuk saudara kami Sony Sugiono yang sakit sesak napas. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau alirkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sakit sesak napas sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, saudara kami Sony boleh sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami ketahui, mungkin juga sakit, lemah badan. Kami percaya Tuhan juga sudah jamah dan sembuhkan, memberi mereka kekuatan. Yang ada masalah dan problem, kami yakin Tuhan Kau sudah buka jalan dan beri kemenangan. Yang malas Tuhan Kau beri semangat baru untuk setia dan dengan sungguh-sungguh berbakti dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, penyertaan Tuhan membuat semua berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya. Pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa. Kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.